Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian fadilatul istighfar, keutamaan istighfar. Qala Allah azza wa jal, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Orang-orang yang memperbuat kejahatan atau mereka menganiaya diri mereka. Orang yang berbuat dosa itu disebut menganiaya diri. Kenapa? Karena bakal membuat diri ke neraka. Orang yang melakukan maksiat disebut Tuhan menganiaya dirinya sendiri. Orang kada sembahyang itu menganiaya diri sendiri. Orang kada puasa menganiaya diri sendiri. Kenapa? Karena akan membawa dirinya kepada azab Allah. Nah, orang-orang yang melakukan kejahatan atau menzalim diri mereka, mereka ingat kepada Allah, mereka minta ampun bagi dosa-dosa mereka. Wa qala ta'ala, firman Allah, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Allah berfirman, siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia dapati Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Wa qala ta'ala, firman Allah lagi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Tuhan engkau, minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, Allah itu sungguh maha penerima tobat. Wa qala ta'ala, firman Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Wa qala ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Adalah mereka itu sedikit dari malam hari mereka tidur, dan mereka di waktu sahur minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula, adalah Nabi seringkali mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli innaka antat tawwabur rahim. Nah istighfar ini sama lawan salawat tadi. Ada istighfar langsung dari Nabi, astaghfirullah, itu dari Nabi. Atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dari Nabi juga. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, dari Nabi juga. Banyak juga istighfar ini adalah ulahan bikinan daripada orang-orang sesudah Nabi. Ada istighfar Hasan Basri, ada istighfar Imam Ar-Rifai, ada macam-macam istighfar yang pada intinya adalah perpaduan antara memuji Allah dan minta ampun kepada Allah. Ini kan Nabi tadi, istighfar Nabi, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau wahai Allah, dengan memuji engkau. Allahumma ghfirli, ampuni aku, innaka antat tawwabur rahim. Nah, jadi hendaknya sebelum istighfar itu memuji dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jar Tuhan tadi fasabbih, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhan engkau, wastaghfirhu, minta ampun. Puji dulu Tuhan. Subhanallah bihamdi astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Tasbihlah engkau dengan memuji Tuhan, minta ampunlah bahwa Allah itu maha penerima tobat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man aksara minal istighfar,
Barang siapa yang memperbanyak dari istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la ahtasib. Siapa-siapa yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan baginya dari tiap-tiap duka cita kelapangan, tiap-tiap kesempitan jalan keluar. Dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Memperbanyak istighfar. Kan yang jadi masalah dalam diri kita ini, kenapa kita duka cita, kenapa kita selalu dalam kesempitan, kenapa rezeki kita ini sirit, itu umumnya adalah karena dosa. Karena dosa. Karena ada dosa-dosa kita itu lalu rezeki kita macet. Banyak masalah yang dihadapi. Selalu sulit dalam menghadapi persoalan. Nah jadi jar Nabi, siapa yang banyak istighfar kepada Allah, maka itu akan dijadikan Allah kelapangan bagi dia, jalan keluar dari setiap masalah dan rezeki yang tidak terduga-duga. Wa kana sallallahu inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yawm 70 marrah. Aku dan Nabi minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dalam sehari 70 kali. Nabi sendiri mempraktikkan istighfar ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bil istighfar, dan Nabi kita bersabda membaca dalam istighfar itu, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bih minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Nah ini istighfar dari Nabi juga. Ya Allah, ampunilah aku dosa-dosa yang telah aku dahulukan dan dosa-dosa yang kemudian, dan dosa yang aku sembunyikan dan yang aku nampakkan, dan yang Engkau mengetahui dengannya daripadaku. Engkau maha mendahulukan dan maha mengemudiankan, dan Engkau atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa. Nah ini istighfar dari Nabi juga. Jadi kalimat istighfar itu bisa astaghfirullahalazim, bisa juga rabbi ghfirli, bisa juga, atau Allahumma ghfirli, istighfar juga ngarannya. Wa anil Fudail rahimahullah, dari Imam Fudail, istighfarun bila iqla'in taubatul kazzabin. Istighfar lawan Tuhan tapi kada berhenti daripada dosa, itu ngarannya taubat orang-orang yang mendustakan kepada Allah Ta'ala. Minta ampun tapi masih dalam keadaan dosa, itu ngarannya istighfarnya istighfar, taubatnya taubat orang pendusta. Artinya kita mengucap astagfirullahaladzim, 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 tapi kita masih dalam kondisi, dalam keadaan ada dosa yang kita pelihara. Nah, masih ada dosa yang kita pelihara. Berhutang riba masih ada, berzina, ketujuh manggawi. Tapi setiap hari astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu artinya mendustai lawan Allah Ta'ala. Istighfar itu hendaknya lebih bagusnya kita baca sesudah kita putuskan diri kita dari kemaksiatan tadi. Ini sudah berhenti kita melakukan ini, sudah ampih, lalu minta ampun kepada Allah. Kalau rahat manggawi itu artinya mendustai Tuhan. Nah, istighfarun bila iqla taubatul kazzabin. Istighfar tapi tidak berhenti melakukan dosa, itu taubatul kazzabin, tobatnya orang-orang yang pendusta. Wa an Rabi'ah al-Adawiyah rahimahullah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfar yang kita kerjakan itu perlu kepada istighfar lagi, istighfar yang banyak. Nah,
kita astagfirullahalazim, istighfar nih. Jangan-jangan kita istighfar nih mendustai Allah, minta ampun, tapi pada nyatanya kita kada minta ampun. Nah, jadi istighfar itu perlu lagi kepada istighfar. Karena istighfar yang pertama ini kita masih dalam dosa. Contohnya laki-laki memakai emas, baik galang, kalung atau apa, lalu mengucap astagfirullahaladzim. Nah, ini masih dalam pakaiannya. Nah, ini ngarannya mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lepaskan dulu galang emas, dilepaskan cincin emas, dilakukan. Niatkan kada hendak lagi memakai ini, kada boleh, aku laki-laki. Nah, hanya astagfirullah, itu bagus. Kalau rahat memakai kalung itu, rahat memakai cincin emas itu, beristighfar lawan Tuhan, itu ngarannya mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi istighfar semacam inilah yang perlu lagi kepada istighfar yang banyak. Nah, jadi salawat kepada Nabi dan istighfar minta ampun kepada Allah itu hendaknya kita jadikan pekerjaan kita hari-hari ini. Jangan lepas hari-hari kita daripada salawat kepada Nabi. Jangan lepas hari-hari kita daripada istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu langsung diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, wa amma auradus sabah wal masa wa khalaqas salawat wa bis sahar. Adapun bacaan-bacaan subuh, petang, sesudah sembahyang, waktu sahur, palana fiha kitabun mustaqil, bagi kami padanya ada kitab yang tersendiri, fal yarji ilai man ahabba dzalik. Nah, kemudian ada naum.